Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengaji pada malam hari ini, kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Kemudian kita juga hadiahkan surat Fatihah ini kepada baginda Rasul, para tabi'in, para ulama, terutama ulama ahli kalam, ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga kepada para masyayikh, dan juga wabil khusus pada penulis kitab yang akan kita kaji kali ini, yaitu kitab Syarah Sughra yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Ila hadratin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa la immatina jami'an syekhana wa syekhana khususan ila sahib hadil kitab Al-Imam As-Sanusi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian sebelum kita memulai ngaji kita ini, kita perlu mengenal sekelumit dari biografi Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Jadi beliau ini termasuk ulama mutaakhirin mazhab Asy'ariyah. Beliau wafat sekitar abad 9 Hijriah. Jadi sekitar 5 abad yang lalu lah. Dan dianggap sebagai salah satu tokoh yang memperbaharui, kemudian merangkum, menahqiq dan mensederhanakan konsep-konsep dan banyak istilah-istilah serta pembahasan yang ada dalam mazhab Asy'ariyah. Beliau banyak sekali menulis kitab-kitab yang kemudian dikaji sampai hari ini di berbagai belahan penjuru dunia. Cuman di antara yang paling terkenal dari sekian banyak kitab karya beliau adalah Al-Aqidah Al-Kubra, kemudian Aqidah As-Sughra yang lebih dikenal dengan nama Ummul Barahin, kemudian Aqidah Al-Wusta, dan di antaranya lagi kitab yang ada di depan kita semua ini, yaitu kitab Syarah Sughra. Beliau merupakan tokoh yang dikenal sebagai inspirator, atau banyak sekali pembahasan-pembahasan yang beliau populerkan, yang kemudian ditiru oleh ulama-ulama selepasnya. Di antaranya adalah konsep mengenai akidah 50 atau 10 sifat, 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang kemudian ditiru oleh ulama selepasnya seperti Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam karya beliau Nadham Jawharatut Tauhid. Ada juga Kifayatul Awam Syekh Fudholi yang juga banyak dikaji di pesantren di Nusantara. Atau yang enggak asing lagi, kitab Aqidatul Awam karya Syekh Marzuki. Nah, ini diantara kitab-kitab yang mengikuti atau menipaktilasi madhab atau manhaj, bukan madhab ya, manhaj atau metode yang dibuat oleh Al-Imam As-Sanusi. Oleh karena itu sebagian kalangan yang mengatakan bahwa Imam Sanusi adalah tokoh pertama yang membuat ilmu kalam ini tambah ruwet atau tambah susah, ini juga satu tuduhan yang enggak berdasar. Karena andaikan Imam Sanusi yang bikin ruwet ilmu kalam, seharusnya kitab Imam Sanusi malah nggak dipakai. Tapi sampai detik ini justru yang dipakai itu kitab karya-karya Imam Sanusi. Atau andaikan bukan kitab Imam Sanusi, minimalnya kitab-kitab yang mengikut metodenya atau manhajnya Imam Sanusi. Itu menunjukkan bahwa kitab-kitab beliau atau karya beliau, pemikiran beliau diterima oleh seluruh kalangan. Dan memang jika kita bandingkan karya-karya kitab Imam Sanusi ini dengan kitab ulama Asy'ariyah sebelum era beliau, justru akan kita temukan bahwa kitab-kitab sebelum Imam Sanusi itu lebih susah dan lebih rumit, lebih ruwet daripada kitab Imam Sanusi. Coba ada kitab namanya
Syarah Nasafiyah karyanya Imam Sa'duddin At-Tiftazani, ataupun kitab At-Tawali' Imam Al-Baydawi, atau kitabnya Imam Ghazali umpama Al-Iqtisad fil I'tiqad umpamanya. Barangkali kitabnya Imam Sanusi jauh lebih mudah difahami daripada kitab-kitab sebelum era beliau. Makanya kalau ada yang bilang Imam Sanusi itu orang pertama yang membuat ilmu kalam menjadi ruwet, keliru. Karena kalau kita lihat ulama-ulama sebelum beliau, termasuk tadi Imam Sa'duddin At-Tiftazani, atau bahkan ke belakangnya lagi ada Imam Juwaini, itu tambah ruwet lagi. Jadi Imam Sanusi justru yang mensederhanakan ilmu kalam, terutama mazhab Asy'ariyah. Dan di antara kitab yang punya keistimewaan khusus adalah kitab beliau yang bernama Syarah Suhro. Di antara keistimewaannya, sebagaimana yang telah diteliti oleh Syekh Said Faudah, termasuk ulama Asy'ariyah kontemporer, masih hidup orangnya, hafizahullah, adalah kitab Suhro ini termasuk kitab yang ditulis bilughatin fasihah wa ta'biratin raqiyah, dengan bahasa yang mudah dicerna, kemudian yang fasih, dan ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Kemudian di Syarah Suhro ini juga dinilai sebagai kitab yang hampir tidak ditemukan takkid lughawi, keruwetan bahasa, kesulitan bahasa. Loh kok saya sulit? Barangkali kitanya aja yang kurang menguasai bahasa Arab dengan baik dan benar. Ataupun yang mengatakan sulit mungkin belajar ilmu kalamnya loncat-loncat. Jadi kalau belajar ilmu kalamnya itu ikut tahapan yang benar, step by step begitu, itu mulai dasar, menengah, kemudian kelas atas, insya Allah melihat kitabnya Imam Sanusi itu mudah. Jadi sekali lagi, kalau bilang susah mungkin itu kitanya yang kurang mampu atau tahapannya yang kurang beres. Kalau begitu itu ya nggak cuma kitabnya Imam Sanusi, kitab-kitab nahwu pun kalau langsung loncat, umpama baru kenal ismil huruf langsung loncat membahas Ibnu Aqil, ya jelas susah. Fikih juga begitu, itu belum sudah bahas Fathul Wahhab ya jadi susah. Tapi kalau mengikut tahapan itu akan tahu bahwa kitab yang di depan kita yang akan kita pelajari itu kitab yang luar biasa. Di antaranya keistimewaannya itu tidak ada takkid lughawi. Kemudian di antara keistimewaan lain adalah kitab Suhro ini menyebutkan beberapa ayat yang mengasumsikan adanya wuqu'ul ma'asi fil anbiya. Ini terjadinya kemaksiatan oleh para nabi. Nabi berbuat maksiat secara zahir. Lah kemudian beliau menyebut di sini, kemudian beliau tafsiri dan beliau takwil dengan takwil yang munasib, yang luar biasa, yang mudah difahami. Yang di beberapa kitab beliau yang lain beliau tidak sebutkan. Kemudian di antara lagi adalah beliau menyebutkan beberapa counter atau rudud atas ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Ini juga keistimewaan kitab Syarah Suhro, karena di kitab yang lain barangkali seperti Ummul Barohin, beliau tidak terlalu banyak mengcounter Yahudi dan Nasrani. Dan sebetulnya juga tentunya banyak lagi keistimewaan kitab Syarah Suhro, tapi saya kira sudah cukup bagi kita untuk mengetahui secara global kelebihan kitab Syarah Suhro. Oke, ngoten mawon. Insyaallah kita akan langsung saja ngaji kitab Syarah Suhro dimulai dari muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya bagi Allah, alladzi an'ama, yang telah memberi nikmat, alaina, kepada kita, ke atas kita, bi ni'matil iman, dengan nikmat iman, wal Islam, dan Islam, wa hadana, dan memberikan petunjuk kepada kita, bin nabiyina, melalui nabi kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fabayyana, maka kemudian beliau menjelaskan linnasi, kepada manusia, ma'rifata maulana,
untuk mengenal Tuhan kita al-azima yang maha agung ala wajhi tamami secara sempurna. Wa ballagha dan menyampaikan lahum kepada manusia anillahi ta'ala dari Allah Ta'ala, menyampaikan al-halal wal harama perkara halal dan haram, wasairal ahkami dan seluruh hukum-hukum. Wa khussa sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi diberi satu keistimewaan, satu kekhususan fi jami'i dzalika dalam menyampaikan tugas tersebut, menjelaskan halal haram dan hukum-hukum lainnya, bi jawami'il kalam dengan jawami'ul kalam. Di antara makna jul kalam itu kata-kata yang sedikit tapi maknanya banyak. Di Nabi itu di antara keistimewaannya kalau bersabda itu ringkas tapi maknanya sangat-sangat luar biasa. Makanya enggak usah heran matan hadis sama syarah hadis itu jauh lebih banyak syarah hadis. Kadang-kadang satu hadis yang sangat pendek umpama innamal amal binniyat itu jadi berpuluh-puluh bab. Atau yang lainnya umpama ad-dinu nasihah atau al-musliman salimal muslim min lisanihi wa yadihi, ini satu hadis yang pendek tapi maknanya bisa sampai berpuluh-puluh kitab. Itu di antara keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taisiril ma'ani dan memudahkan makna-makna lil i'lam wal ifham untuk memahamkan umatnya. Wa ba'du dan selepas membaca hamdalah dan sholawat, faqad wada'tu, beliau mengatakan sungguh aku telah menyusun jumlatan satu jumlah, satu beberapa kalimat atau beberapa pembahasan mukhtasarah yang ringkas fima yajibu 'alal mukallaf i'tiqaduhu tentang apa yang wajib bagi mukallaf untuk diyakini fi haqqillahi ta'ala wa haqqi rasulihi alaihi salatu wassalam, dalam hak Allah dan hak Rasulnya, ala wajhin atas satu bentuk yakhruju bihil mukallafu yang dengannya orang mukallaf akan keluar min dzulumatil jahli dari kegelapan kebodohan wa taqlidi dan taklid. Jadi kalau dalam akidah taklid itu madhmum. Ya, akidah itu nggak boleh umpama ditanya Tuhan kamu siapa? Allah. Kenapa kok meyakini Allah itu Tuhan? Nggak tahu. Yang penting bapak saya yakini Allah, saya juga yakini Allah. Model begini ini masalah hukum nanti akan kita bahas dalam bab yang tersendiri adalah madhmum. Tapi kalau masalah furu', masalah fikih bukan hanya madhmum, bahkan bisa wajib kalau kita bukan termasuk orang-orang yang sampai pada tingkatan ijtihad. Faratum aku menginginkan an utbi'aha untuk menyertakan. Jadi setelah beliau menulis matannya, kemudian beliau melanjutkan bisyarhin mukhtasarin dengan syarah yang ringkas, yakshifu yang menyingkap an ma'aniha dari makna-maknanya, kullalabsin seluruh kerancuan, ketidakjelasan, wa ta'qidin dan keruwetan. Wallahu ta'ala as'alu dan hanya kepada Allah lah aku meminta ayyang fa'abihi untuk menjadikan kitab ini bermanfaat. Innahu bahwasanya Allah waliyut taufiq adalah zat yang memberikan kita taufik wa tasdidi dan tasdid. Nah, taufik ini pertolongan, bantuan Allah sehingga kita bisa menjadi taat dan lurus berada di jalan yang diridhoinya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya bagi Allah. Bada'a beliau memulai, maksudnya penulis sendiri Imam Sanusi, bilhamdi dengan mengucapkan hamdalah, iktidaan adalah karena mengikut bil kitabil azizi dengan Al-Quran, wamtithalan dan mengerjakan lima raghaba fil mustafa dengan apa yang telah dianjurkan, didorong oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, di mana beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubta'u fihi bilhamdi lillahi fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan hamdalah fa huwa abtar, wa yurwa, riwayat yang lain ajzam, wa yurwa aqta. Yang maknanya semuanya wa kulluha, makna tadi abtar, ajzam, aqta ala tariqit tashbihil baligh adalah sesuai dengan tasbih baligh, penyerupaan yang luar biasa. Artinya tasbih baligh itu satu penyerupaan yang membuang wajh syabah dan ada syabah. Jadi normalnya orang kalau menyerupakan itu lengkap biasanya, menyebutkan adat, perangkatnya, juga wajah
syabahnya, titik persamaannya. Umpama gini, Zaid itu kayak singa dalam hal keberanian. Nah, itu kalau susunan normal. Cuma ada tasbih itu yang balik, adatnya dibuang, wajah syabahnya juga dibuang. Zaid singa. Tuh, ketika kita memberikan perumpamaan yang luar biasa, Zaid ya singa itu. Ini saking beraninya. Namanya tasbih balik. Bil abtari wal ajzam wal aqta fil aibil munaffir, dalam aib yang menjijikkan, yang membuat orang lari, wa adami tamam, dan tidak ada kesempurnaan. Artinya perkara-perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, dalam riwayat ini yang kita baca alhamdulillah, riwayat yang lain bismillah, maka perkara tersebut akan kurang sempurna, atau sebagian ulama mengatakan barokahnya kurang. Makanya beliau memulai kitab ini dengan hamdalah. Wa ma'nal hamdi, dan maknanya hamd lughatan secara bahasa, al-madhu adalah memuji, bikulli kamalin, dan dengan setiap kesempurnaan, lillahi, bagi Allah, li'annal kamala, karena sesungguhnya kesempurnaan, imma qadimun, ada kalanya qadim, fa wasfuhu, yaitu sifat Allah, wa imma hadith, ada kalanya hadith, wa huwa fi'luh, dan itu seperti fi'lunya Allah, af'alullah. Jadi kamal itu ada yang qadim, ada yang hadith. Contoh yang qadim itu sifat Allah, qudrah, iradah, ilm, termasuk kesempurnaan Allah yang qadim, karena itu termasuk sifat Allah, dan sifat Allah itu qadim. Dan ada juga kesempurnaan yang hadith, yaitu af'alullah, seperti Allah memberi rizki, Allah menghidupkan. Bahkan kalau kita renungi, sebetulnya yang tampak bukan kesempurnaan atau tampak seperti musibah, itu sebetulnya kesempurnaan juga. Contohnya umpama mematikan atau memberikan sakit, itu juga termasuk ada hikmahnya. Coba bayangkan kalau di dunia ini nggak ada orang mati, di kampung ini saja Temboro, umpama nggak ada yang mati, urip terus, masya Allah, nombok rakar-karuan, nanti berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, andaikan dari sejak zaman ratusan tahun yang lalu nggak ada yang mati, ngantri tekan dindi wis nggak karu-karuan, sepiteng nombok tekan dindi. Begitu juga sakit itu termasuk nikmat Allah. Andaikan manusia itu nggak ada sakit, dia akan nggak bisa merasakan nikmat sehat secara sempurna. Karena rasa sehat itu akan dirasakan ketika ada sakit. Apalagi kalau nggak ada sakit itu sumbung kabeh. Nggak ada yang ngerasa hamba, nggak ada yang ada sakit aja sumbung. Termasuk nikmat miskin nikmat juga. Miskin nikmat juga. Andaikan nggak ada orang miskin, nggak ada yang mau kerja. Nggak ada yang mau kerja. Yang gak enak, nggak ada yang jadi tukang kuras WC, bahkan mungkin nggak ada petani, nggak ada pelaut, kau wabe pindah di bos, pengen lungguh-lungguh, ongkang-ongkang, duit akeh. Maka tatanan manusia bisa hancur. Jadi adanya orang miskin ini juga termasuk anugerah. Makanya ideologi komunis itu ideologi yang kalau dirunding malah nggak sesuai dengan kehidupan. Kau wabe menungso ada dirataknya secara ekonomi. Kemudian yo genek sing melarat, genek sing sugih kabeh rata, malah tatanan ini malah gak karu-karuan. Jadi memang adanya orang miskin dan orang kaya itu semuanya ada hikmahnya. Sehingga itu juga layak untuk dipuji. Kemudian sebagian ulama juga membagi hamd itu menjadi 4. Yang secara garis besar kalau dibagi ada 2. Hamd qadim dan hamd hadith. Contohnya hamd qadim itu hamdnya Allah kepada zat Allah sendiri, kepada diri Allah sendiri. Allah memuji Allah, itu qadim. Kemudian ada hamd yang hadith, itu seperti makhluk memuji makhluk lainnya. Umpama saya memuji Ustaz Budi, Ustaz Budi ini begini. Ini hamd yang hadith, dan itu kembalinya kepada Allah. Karena semua kebaikan atau keindahan yang ada pada Ustaz Budi itu juga pemberian Allah. Saya pun juga bisa melakukan
pujian ini juga pertolongan Allah, sehingga itu juga kembali kepada Allah, dan ini termasuk hamd yang hadis. Atau hamdnya makhluk kepada Allah, ini juga hadis. Nah, cuman yang agak sedikit perlu pembahasan itu hamdnya Allah kepada makhluk, ini hadis atau qadim. Nah, kata para ulama sebetulnya hamdnya Allah kepada makhluk ini hadis. Loh kenapa? Karena mahmudnya yang dipuji, memang yang hamid yang muji Allah itu qadim, tapi yang dipuji yaitu al-mahmudnya, yaitu makhluk, ini kan hadis. Sehingga kata ulama ma tarakkaba minal qadim al hadis wa hadis, apa yang tersusun dari qadim dan hadis adalah hadis. Ini kan agak campur. Hamidnya yaitu Allah sebagai pemuji adalah qadim, kemudian mahmudnya yang dipuji adalah hadis. Seharusnya ini hadis, seharusnya. Tapi kata para ulama, nah, tetap dianggap bagian dari hamd yang qadim. Walaupun ini tasamuhan atau majas, jadi majas mungkin ya ta'adzuban atau ta'ziman kepada sang hamid, sehingga dianggap hamd qadim walaupun mahmudnya ini hadis. Walhasil ringkasnya hamd itu ada yang hadis, ada yang qadim. Kalau Imam Sanusi dalam kitab ini contoh yang qadim itu sifat Allah, kemudian kalau yang hadis itu af'alullah. Af'al itu maksudnya ta'alluqnya kudrah, nanti ada pembahasannya. Ya, termasuk mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, memanjangkan umur dan lain sebagainya. Cuman dalam pembahasan yang lain, pembagiannya hamd qadim, hamd hadis ya kayak tadi. Allah kepada Allah, Allah kepada makhluk, makhluk kepada Allah, makhluk kepada makhluk. Fal kullu idzan lahu tabaraka wa ta'ala. Seluruhnya adalah hanya pantas untuk Allah. Falaisa haqqul madha idzan ala haqiqati wa maka pada hakikatnya yang layak dipuji hanya Allah. Wa hukmu hadzal hamdi, dan hukum membaca hamdalah ini al wujubu marratan fil umr, wajib sekali dalam seumur hidup. Kal haji, seperti haji, wa kalimati syahadah, dan mengucap syahadat, was salati wassalami ala sayyidina Muhammad tasliman katsira, dan membaca selawat atas baginda Nabi. Artinya ini pendapat ittifaq para ulama ya. Hanya saja kalau mazhab Syafi'i ditambah kalau sholatan salam itu nanti menjadi rukun dalam sholat, sehingga nggak cuma dibaca sekali seumur hidup, tapi setiap sholat pun juga dibaca. Sementara cukup sekian, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Takror sebentar. Fatihah.